Saya Lantas pemirsa, benarkah Anies Baswedan berpeluang besar kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta? Dan seperti apa kans namanya diduetkan dengan Kaesang Pangarep? Kami ajak Anda, kita bahas selengkapnya dengan Ketua DPW Nasdem Jakarta, ada Wibi Andrino, dan ada Ketua DPP PSI, Syahril Tansil, dan juga ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Wibi, selamat pagi. Mbak Syahril, selamat pagi. Mas Burhan, selamat pagi. Halo, selamat pagi semuanya. Baik, saya mau ke Mas Wibi terlebih dahulu. Mas Wibi, kalau kita lihat kan semakin banyak ya parpol yang mendukung Anies Baswedan sekarang. Apakah Nasdem juga terbuka komunikasi dengan semua parpol saat ini? Yes, tentu dong. Partai Nasdem kan partai inklusif ya. Kita semua tuh friend sama PKB, teman dekat, apalagi mitra koalisi di Pilpres. Dengan teman-teman PKS juga dekat sekali. Dan PSI juga dekat. Di Jakarta ya, komunikasi sangat amat cair. Baru kemarin Ketua PSI Jakarta juga minta untuk kita ada pertemuan, ngobrol-ngobrol. Ya kita terima pasti itu. Nah dalam konteks dalam Pilgub ini di Jakarta memang tanggal 5 kemarin, 5 Juni Partai Nasdem DKI Jakarta telah memberikan rekomendasi kepada DPP Partai Nasdem berupa 3 nama. Yaitu salah satunya Bapak Anies Baswedan dan yang kedua ada Bang Ahmad Saroni. Nah, dari 3 nama itu kita diserahkan tentunya adalah proses yang cukup panjang. Kita lihat rekam jejak beliau dari Bang Saroni, Pak Anies maupun ada saya sendiri di situ sebagai kader daripada Partai Nasdem Muda. Jadi kita melihat juga aspirasi daripada struktur partai kita dari tingkatan terbawah sampai juga di DPW. Dan tinggal keputusannya ada di DPP. Seperti itu paling. Baik, itu kalau dari Mas Wibi tadi. Saya mau ke Mbak Syahril. Mbak Syahril, kalau kita lihat sekarang nama Anies Baswedan jadi laris manis. Kalau dipasangkan dengan Kaesang Pangarep, Ketum PSI, menurut Anda bagaimana? Mungkin bukan menurut saya, menurut PSI. Kalau untuk DKI ini kita masih melihat sih nama Pak Anies nama unggul ya dalam survei-survei. Dan kemarin juga sudah ada pernyataan dari Mas Kaesang bahwa ya ini kita open aja terbuka kalau memang ada yang mau mengusung dan memasangkan dengan Mas Anies. Toh hubungan Kaesang dengan Mas Anies juga mereka sebenarnya kenal kan, secara pribadi juga kenal. Karena Mas Anies dulu bagian dari kabinet Pak Jokowi di periode pertama. Dan pada saat ini DPP PSI fokusnya adalah Mas Ketum terutama ya. Masih fokus bagaimana kita memenangkan para kader-kader PSI yang ikut dalam pilkada di berbagai wilayah di Nusantara. Tapi untuk DKI sendiri ini kita masih ada waktu beberapa bulan karena kan kalau nggak salah tuh tanggal 19 Agustus ya batas akhir untuk pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon. Jadi masih ada waktu lah Mbak untuk melihat bagaimana dinamika politik antar parpol dan juga tentunya PSI akan melihat apa sih sebenarnya keinginan dari akar rumput PSI dan juga konstituen PSI gitu ya. Dan kita juga masih terus memantau hasil-hasil survei. Dan saya rasa memang kalau begitu banyaknya animo orang yang mau mengusung Mas Kaesang ya, karena kan sebenarnya bukan cuma untuk di DKI aja, tapi juga ada beberapa kota lain gitu. Ini saya rasa wajar karena saat ini ya mungkin nama Kaesang dianggap ternyata dia kredibel ya. Meskipun di awal mungkin orang banyak yang mempertanyakan bagaimana sih kredibilitas seorang muda Kaesang Pangarep ketika memimpin PSI. Tapi ternyata kredibel begitu loh. Karena sekarang itu nada-nada nyinyir yang dulu ada kok sekarang berbalik malah orang banyak yang melirik Mas Kaesang. Dan untuk DKI sendiri kita memang saya rasa kita cukup layak ya karena kita punya 8 kursi di DKI yang kita menangkan di pemilu kemarin untuk DPRD. Jadi kita masih lihat lah Mbak, ini dinamikanya masih cair, kita masih membuka diri untuk berbagai kemungkinan-kemungkinan yang ada dan juga melihat bagaimana pergerakan dan harapan-harapan konstituen PSI. Baik, jadi kalau dari PSI sekarang dinamikanya masih cair, masih terus berlanjut, belum ada kepastian juga. Tapi Mas Burhan, kalau Mas Burhan melihat bagaimana dengan ada wacana menduetkan Anies dan juga Kaesang di DKI Jakarta? Saya kira bukan sekedar wacana ya, tetapi sudah menjadi semacam langkah politik konkret dan itu sudah disampaikan oleh Ketua PKB tingkat DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas. Jadi saya membaca ini bukan sekedar omon-omon, tapi sudah ada gerakan konkret untuk menjodohkan Anies dengan Mas Kaesang. Dan Anies sendiri kalau kita tanya responnya terhadap kemungkinan untuk menjodohkan dirinya dengan Kaesang, itu kalau kita baca statement beliau itu sepertinya membuka opsi juga untuk berpasangan dengan Mas Kaesang. Pernyataan yang beliau sampaikan kemarin itu menunjukkan
bahwa Mas Anies tidak langsung menolak opsi untuk mendapatkan pasangan politik di Pilkada DKI Jakarta dengan Mas Kaisang. Jadi memang ada semacam simbiosis mutualisme antara Anies dengan Kaisang, meskipun secara empirik belum tentu pasangan ini berjodoh. Jadi jangan-jangan senyawanya negatif. Tetapi di tingkat elit setidaknya ada semacam simbiosis mutualisme. Satu, Anies tidak punya partai. Jadi Anies membutuhkan satu kendaraan politik untuk bisa berlayar di Pilkada DKI 2024. Dan PSI memiliki 8 kursi di DKI Jakarta. Yang kedua, dengan munculnya wacana Anies Kaisang dari PKB, maka kekurangan kursi tadi makin mengecil, apalagi kalau misalnya ada partai lain yang juga punya keinginan untuk menjodohkan Anies dengan Kaisang. Sudah pasti bukan PD Perjuangan, karena PD Perjuangan masih punya persoalan yang belum selesai dengan keluarga besar Jokowi hasil residu Pilpres. Tetapi kalau misalnya PKB dengan PSI berjodoh, itu setidaknya kekurangan untuk memenuhi minimal 20% itu makin mengecil. Jadi dari sisi itu sepertinya itu yang menjelaskan mengapa Mas Anies seperti membuka hati untuk berjodoh dengan Kaisang. Meskipun secara empirik ya, perjodohan ini belum tentu melahirkan senyawa positif. Karena bagaimanapun keduanya mengeluarkan narasi yang sangat bertolak belakang. Yang satu mengeluarkan narasi perubahan minimal di Pilpres. Meskipun di tingkat pilkada tentu narasinya harus dimodifikasi karena Anies bagian dari petahana. Sementara Mas Kaisang bagaimanapun representasi dari Pak Jokowi yang selama ini menarasikan keberlanjutan. Jadi memang tidak mudah ya, menjodohkan dua entitas yang secara politik berdiri secara diametral ini. Baik, saya mau ke Mas Wibi. Mas Wibi, kalau tadi disampaikan Mas Burhan ini senyawanya belum tentu positif. Kalau dari pandangan Partai Nasdem, menurut Anda, apakah dengan perjodohan Anies dan Kaisang ini sudah yang cocok, baik, atau ada calon lain yang bisa dipasangkan dengan Anies? Masih jauh ya kalau menurut saya tentang Pak Anies dengan Mas Kaisang. Kan kalau gesturnya Mas Kaisang juga saya perhatikan juga normatif saja ya menjawab pertanyaan dari pers pada saat itu ya. Saya tahu kayak beliau tuh orangnya juga nggak suka terkonfrontasi, jadi ya sekedar gimmickal atau cuma bicara why not gitu, bagus juga ya. Basa-basi politik lah mungkin Mas Kaisang pada saat itu. Tapi kita hormati lah segala macam proses yang tadi sudah disampaikan. Bahwasanya PKB telah membawa nama Mas Kaisang dalam perbincangan hangat sampai dengan beberapa hari ini. Menarik juga, why not gitu kan. Tapi bagi Nasdem di Jakarta itu kami melihat sangat amat penting ketika pemimpin itu mempunyai niat yang tulus untuk masyarakatnya. Jadi kalau ketika memang ada seseorang yang ingin maju, dia harus sungguh-sungguh. Ini bukan bahan mainan atau bahan joke atau bahan gimmickal saja. Kalau ini memang ada niat baik, ayo kita perbaiki Jakarta. Jakarta ke depan punya kompleksitas permasalahan yang detail yang harus dikerjakan. Jadi pemimpin yang memang punya satu fighting spirit tinggi yang dibutuhkan untuk membangun Jakarta ke depan. Baik, Mbak Sheryl, ada yang menyampaikan kalau ini mungkin bagian dari gimmick yang disampaikan Kaisang. Benarkah seperti itu atau mungkin Kaisang sudah punya maunya dengan siapa? Mungkin bukan dengan Anies atau dengan yang lain? Ya, saya rasa bebas aja ya kalau orang mau menilai ini gimmick atau apapun itulah. Karena apapun yang terjadi dengan PSI kita memang selalu di trending topik, selalu dibahas di sosmed misalnya selalu ramai gitu ya. Mungkin kalau partai lain melakukan biasa aja, kalau PSI apapun pergerakannya manuver dikit aja udah dibilang heboh gitu sama netizen. Tapi yang jelas gini, saya setuju sekali kalau Mas Wibi tadi bilang siapapun yang akan maju untuk DKI, dan bukan hanya DKI ya, di pilkada manapun, wilayah manapun, siapapun yang maju ya harus serius. Ini bukan bahan bercandaan permainan kok. Tapi yang namanya politik itu kan cair dan tentunya setiap partai itu akan dengan cermat menghitung. Kita pasti kalau sampai memajukan calon tidak mau kalah. Pasti kita maunya menang gitu ya. Jadi ini masih panjang lah waktu untuk menghitung dan berstrategi juga melakukan komunikasi-komunikasi politik. Tadi saya juga mau menanggapi kalau Mas Burhan bilang sepertinya cukup berbeda nih antara Mas Kaisang dan Mas Anies misalnya ya. Tapi saya melihat gini, kalau kita melihat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi misalnya,
dulu juga begitu bersinggungan ya, kutubnya juga beda. Tapi ternyata demi untuk kemaslahatan banyak orang, mereka akhirnya mau rekonsiliasi. Dan dengan PKB yang mengusung nama Mas Anies sebagai calon tunggal, lalu mengadakan komunikasi politik, juga sudah menyapa DPW PSI DKI, saya melihat itu ada langkah baik ya. Kita sih melihatnya sebagai langkah positif, ingin merajut kembali tenun kebangsaan, ingin merajut kembali mungkin orang-orang yang tadinya berseberangan, bagaimana nih kalau disatukan untuk Jakarta yang lebih baik. Saya rasa itu hal positif. Tapi apakah PSI akan memajukan Mas Kaisang atau tidak, saya rasa itu kita masih punya waktu untuk memikirkan strategi ke depan apa yang terbaik untuk warga DKI. Oke. Jadi PSI masih punya waktu, masih panjang waktunya untuk memutuskan apakah Kaisang akan maju di dalam Pilgub DKI Jakarta atau tidak nanti. Tapi Mas Burhan kalau kita lihat, ini kan tadi disampaikan Mbak Sheryl kalau ini yang berbeda ini bisa disatukan kalau untuk kepentingan bangsa. Tapi sebelumnya kita tahu juga kalau PSI biasanya di periode sebelumnya selalu mengkritik Anies Baswedan, menjadi penyeimbang PKS di situ. Apakah ini mungkin terjadi nanti, Mas Burhan? Dalam politik tidak ada sesuatu yang mustahil ya. Yang mustahil dalam politik cuma menghidupkan orang mati. Jadi dan itu sudah terkonfirmasi secara empirik dalam politik kita. Tadi disebut sama Sheryl ya, bergabungnya Jokowi dengan Prabowo, kemudian PSI yang kita tahu ya pernah memiliki track record memberi penghargaan keras ya kepada Prabowo, kemudian mendukung. Jadi memang sesuatu hal yang sangat mungkin terjadi dalam politik kita. PDI Perjuangan yang dulu menjadi pengusung utama Pak Jokowi sekarang menjadi kekuatan oposisi utama. Ya, jadi ini menunjukkan sekali lagi bahwa politik kita itu sangat promiscuous, ya, sangat serba boleh. Jadi tidak ada rambu-rambu ideologis sedikit pun yang menghalangi satu kekuatan partai untuk bisa berjodoh atau bermusuhan secara politik. Karena tadi secara ideologis terlalu minimalis diferensiasi antar partai, antar kekuatan elit. Jadi yang betul-betul bisa menyatukan dan memisahkan mereka hanya satu, yaitu kepentingan. Jadi saya termasuk orang yang tidak buru-buru mengatakan bahwa perjodohan Anies dengan Kaisang sebagai gimmick. Saya nggak mau buru-buru mengatakan itu. Karena dalam politik bisa terjadi. Siapa yang mengira misalnya Mas Gibran di ujung pendaftaran KPU tiba-tiba menjadi pendamping Pak Prabowo. Jadi dan itu terjadi. Dan karenanya saya tidak ingin mengatakan bahwa ini sesuatu yang lantas utopis dalam politik. Jangan-jangan terjadi. Pertimbangannya mungkin kalau koalisi Indonesia Maju mengusung nama Ridwan Kamil dengan misalnya Budi Satrio, gitu ya, kekuatan dari partai pendukung pemerintah ke depan. Saat yang sama Anies bersama Kaisang, itu siapapun yang menang kan teman Pak Prabowo semua jadinya. Ya kan? Jadi dalam politik kan Anies kalau menang ada Kaisang di sana. Ya. Kalau Ridwan Kamil yang menang, oh ada Ridwan Partai Golkar di sana. Jadi everybody is happy. Dan kalau misalnya itu terjadi, analisis yang mengatakan bahwa ini hanya sekedar guyonan politik di siang bolong menjodohkan Anies dengan Kaisang itu terpatahkan. Jadi lagi-lagi saya melihat bahwa ini sesuatu hal yang mungkin, apalagi dalam tradisi politik kita yang begitu cepat untuk melupakan masa lalu. Jadi saya menganggap ini sesuatu hal yang sedang diperjuangkan oleh sebagian kelompok, minimal PKB sudah mengatakan demikian. Sheryl pun dari bahasa politiknya itu kelihatan membuka opsi itu juga. Ya. Sesuatu hal yang mungkin buat sebagian kalangan cukup mengagetkan, tetapi dalam politik Indonesia sama sekali tidak mengagetkan. Oke, dan prosesnya juga masih panjang ya Mas Burhan ya. Belum nanti ada pembentukan koalisi, baru nanti pembicaraan pasangannya siapa dengan siapa. Mas Wibi, Mbak Sheryl, Mas Burhan, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti usai jeda kita akan lanjutkan dialog kita pagi hari ini. Tetaplah bersama kami pemirsa. Bilang tertarik untuk berpasangan dengan Pak Anies juga di Jakarta, Pak. Tanggapan Bapak gimana? Ya. Benar. Ibu. Sebenarnya secara prinsip setiap warga negara memiliki hak yang sama. Hak yang sama untuk dipilih, untuk memilih.
Dan proses fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan. Dan dari situ kemudian nanti akan dicari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Jadi pada fase ini saya bisa katakan secara prinsip negeri ini menganut prinsip itu. Semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Jadi urutannya itu dulu. Setelah urutannya itu sudah selesai, baru kita berbicara tentang pasangannya. Jadi pemirsa, itu yang disampaikan Anies Baswedan seputar majunya dirinya di dalam Pilgub Jakarta nanti. Ada proses yang masih harus dilalui pembentukan koalisi, belum nanti baru akan membicarakan pasangan. Berarti terbuka nama-nama lain. Kita masih akan lanjutkan dialog kita pagi hari ini. Masih ada Mas Wibi Andrino, kemudian ada Cheryl Tanzil, dan juga ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Saya mau ke Mas Burhan. Mas Burhan, tadi Mas Anies mengatakan masih banyak peluang terbuka, banyak orang yang juga bisa ikut. Salah satu nama yang juga disebut bisa cocok berpasangan dengan Kaisang adalah Ridwan Kamil. Bagaimana menurut Anda kalkulasi politiknya kalau dibandingkan antara Ridwan Kamil Kaisang dan juga Anies Kaisang? Ya, tentu saja dilihat dari sisi elektabilitas, saya jamin belum ada satupun lembaga yang punya imajinasi untuk menjodohkan Mas Anies dengan Kaisang. Saya juga belum punya simulasi itu karena terlalu jauh kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi lagi-lagi dalam politik bisa saja terjadi. Nah, dengan Ridwan Kamil mungkin ada beberapa yang sudah punya pertanyaan untuk tanda kutip mengawinkan ya Ridwan dengan Kaisang, dan secara politik lebih mudah. Karena bagaimanapun Ridwan dan Kaisang itu berasal dari satu kolam ya, yang menurut saya mudah untuk bisa terjadi kesepakatan elit agar keduanya berlayar sebagai satu pasangan. Tetapi yang sulit untuk bisa dipastikan oleh elit politik adalah apakah pasangan ini bisa diterima atau tidak oleh publik. Dan sejauh ini ya, itu Jakarta merupakan tempat yang sangat tidak ramah buat calon kepala daerah yang berasal dari dinasti politik. Saya bicara faktanya saja. Ya, 5 tahun lalu Mas AHY menempati peringkat paling bawah di antara 3 pasangan. Nah, kemudian belum lama Airin Rahmidiani itu memasang baliho spanduk sosialisasi secara masif di DKI Jakarta, tetapi elektabilitasnya tidak terkerek. Baik. Dan karenanya berpindah ke Banten. Mas Gibran sendiri sebelum jadi cawapres itu beliau juga sempat muncul namanya sebagai bakal calon wakil gubernur dan gubernur di Jakarta. Tapi elektabilitasnya juga tidak terlalu kuat. Nah, jadi lagi-lagi kalau di Jakarta memang tidak mudah, tapi ya masih ada waktu 2 bulan ya. Oke, untuk ini menarik. meningkatkan elektabilitas. Mbak Sheryl, boleh Anda tanggapi Mbak Sheryl kalau seandainya Jakarta tidak ramah untuk yang berasal dari dinasti politik? Saya rasa belum tentu lah ya, karena gini, Jakarta itu unik nih, pemilihnya itu kritis. Kritis dan uniknya lagi mereka sudah pernah merasakan bagaimana dipimpin oleh Pak Basuki Cahayapurnama ketika betul-betul proses birokrasi sangat singkat, rakyat merasakan betul bagaimana public service gitu ya. Lalu di era Pak Anies, saya kan DKI 3 kemarin saya nyaleknya ya, jadi saya benar-benar turun ke bawah, belusukan. Ternyata di era Pak Anies pun mereka merasakan banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Ini surprisingly karena saya di PSI kan partai kami secara kolektif sering sekali mengkritisi Pak Anies ya. Tapi ketika saya turun ke bawah itu banyaklah poin-poin yang mereka merasakan bahwa dari zaman Pak Basuki ke Pak Anies itu sebenarnya tidak terlalu berbeda pelayanan publiknya. Begitu loh. Nah, yang saya lihat warga DKI itu sudah terbiasa hidupnya tanda kutip enak dilayani oleh public service, oleh government-nya, oleh eksekutif yang menjabat. Jadi siapapun nanti yang akan maju di DKI, ini yang akan betul-betul dilihat oleh rakyat adalah mereka akan bawa apa untuk masyarakat. Karena mereka sudah punya standar yang tinggi dengan 2 orang yang pernah menjabat ini.
begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dinasti-dinastian ya saya nggak bisa bilang banyak ya, harus lihat hasil survei, dan mungkin Mas Burhan lebih paham dengan angka-angka statistik dan survei-survei di lapangan. Tapi yang jelas dengan adanya Gibran yang sudah berhasil menjadi wakil presiden terpilih untuk periode berikutnya, ini mungkin bisa menepis bahwa dinasti itu, dinasti tanda kutip ya, karena menurut saya dari Pak Jokowi ke Gibran itu sebenarnya bukan dinasti murni. Kalau dinasti itu kan misalnya raja menunjuk suksesornya siapa, ditunjuk. Ini kan demokrasi ya, pemilu langsung begitu. Rakyat yang menunjuk siapa yang mereka mau pilih, lalu dikumpulkan vote-nya. Ya saya rasa dengan tingkat kritisnya warga DKI, ini akan menjadi pilkada yang menarik ya kalau memang nanti akhirnya Mas Kaisang memutuskan untuk maju. Saya bilang kalau nanti akhirnya, karena pada saat ini masih sangat cair, belum tentu Mas Kaisang itu akan memilih Jakarta, atau belum tentu Mas Kaisang itu apakah dia bersedia maju atau tidak, karena saat ini fokusnya betul-betul masih mengurusi des pilkada tapi Nusantara. Gitu. Jadi ya kita wait and see ya, kita juga excited melihat ini bagaimana nanti. Baik, jadi masih belum ada kepastian sekarang. Saya mau minta Mas Wibi juga ikut menanggapi apa yang disampaikan Mas Burhan tadi terkait dengan Kaisang yang akan maju di Pilgub Jakarta. Ini menurut Anda bagaimana, Mas Wibi? Ya, Mas Kaisang kan ketua umum partai yang ya lumayan kursinya PSI di Jakarta ada 8 ya. Tapi ya perlu banyak lah kerja-kerja elektoral di Jakarta. Jadi jangan anggap enteng di Jakarta kalau beliau memang benar-benar serius mau maju, ya benar-benar kerja, dekati masyarakat. Apa yang mau dikerjakan sebagai pemimpin di Jakarta juga harus terdeliver. Jangan seperti berselancar di ombak-ombak buih-buih politik lah. Hanya untuk menaikkan isu-isu ataupun segala macam untuk menjadi pembicaraan. Ini kan nggak asik juga. Kalau saya sebagai member of parliament di Jakarta juga berharap memimpin ke depan tuh ada kemitraan strategis, punya visi misi yang kuat dan juga keinginan yang kuat seperti itu, Len. Jadi kalau yang Mas Burhan bilang, Mbak Sheryl bilang bahwa apakah Mas Kaisang mau Jakarta, pertanyaannya harus dibalik. Apakah rakyat Jakarta akan memilih Mas Kaisang nanti kalau maju di Jakarta? Itu yang harus dipikirkan oleh teman-teman. Seperti itu. Oke, itu tadi ada banyak proses yang masih akan dilalui lagi. Nanti kita akan lihat bagaimana dinamika politiknya ke depan, pemirsa, apalagi di Pilgub DKI Jakarta. Terima kasih Ketua DPW Partai Nasdem Jakarta, Wibi Andrino. Terima kasih Ketua DPP PSI, Syahril Tanzil. Dan juga terima kasih Mas Burhan, Direktur Eksekutif Indikator Politik, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.